heterogen. Tapi kalau sepanjang itu masih normal, masih dalam batas larutannya bisa larut, maka dia masuk homogen. Nah, sekarang untuk membedakan asam basa tadi adakah kesulitan? Sudah bisa bedakan? Apa contoh zat yang bersifat asam? Dari yang tadi tadi. Apa lagi? Kopi sama air. Kopi, apa lagi? Garam? Yang termasuk zat basa apa? Deterjen. Sabun, deterjen. Oke. Tadi kamu sudah mengamati bahwa cuka dan kopi termasuk zat asam. Berarti kalau kamu punya penyakit lambung, penyakit mah, kalau dia larutan, mungkin nggak dia heterogen? Berarti yang termasuk larutan, dia bisa nggak larutan bersifat heterogen? Bisa jika sudah sampai ke titik jenuh. Contoh, kamu melakukan gula. Kalau gulanya terlalu banyak dibandingkan airnya, apa? Contohnya apa? Air gula. Kemudian air sama gula tergolong larutan, suspensi atau larutan? Oke. Apakah air sama gula masih bisa dipisahkan? Bisa. Mana tadi? Berarti air sama gula sudah kalian tes asam atau basa? Netral. Oke. Dari bahan yang kalian amati ada nggak yang bersifat heterogen? Ada. Contohnya pada apa? Air sama kopi, air sama pasir, air kopi apa lagi? Hijau lagi. Adanya kamu tambah bikin case tuh, tambah pelajaran. Oke, karena kita pertemuan ini terakhir berarti ya, setelah ini kan kita puasa. Puasa kita nggak boleh ada pelajaran, otomatis materi ini harus kita selesaikan sekarang. Oke, dari semua bahan yang sudah kalian amati, hari ini kalian akan mengamati dan silakan nanti dianalisis. Tujuannya adalah kalian nanti bisa membedakan bagaimana bedanya antara campuran homogen, campuran heterogen itu bedanya seperti apa. Kemudian kalau campuran itu berupa zat cair, maka dia termasuk larutan, suspensi atau koloid. Nah itu ya, kemarin kalian sudah tahu secara teori kalau campuran homogen itu berarti campurannya seperti apa? Cairnya tidak bisa dipisahkan. Kalau campuran heterogen, campuran yang masih bisa dibedakan. Apakah semua campuran harus bersifat zat cair? Ya. Nah, jadi nanti kalian silakan semua bahan yang kalian punya, Silvi dan kawan-kawan, bukan milih gula ya. Jadi nanti kalian bebas mencampur bahan apa saja yang kalian bawa ini. Jadi di sini benar nggak menentukan. Misalkan nomor 1 bahannya apa dan apa enggak, benar nggak menentukan. Tapi kalian bebas untuk menentukan. Tapi harus bertanggung jawab ya. Jika kalian mencampurkan 2 bahan, maka kamu harus bisa mendeteksi, harus bisa menentukan apakah dia homogen atau heterogen. Nah, kalau dia berupa cairan, homogen dan heterogennya bagaimana? Apakah berupa larutan, suspensi atau koloid? Sekarang bedanya larutan, suspensi sama koloid itu pada apa? Kalau larutan, ya, betul ya, betul L ya. Ada zat yang dilarutkan dan ada pelarutnya. Jadi dia termasuk dalam larutan. Nanti kalian amati campuran yang kalian buat, apakah ada zat yang dilarutkan, apakah ada zat yang terlarut. Jadi dia tergolong dalam larutan. Kalau suspensi, 2 zat yang tidak bisa tercampur. 2 zat yang tidak bisa tercampur. Tapi zatnya kita campurkan tapi dia tidak bisa nyampur. Berupa cairan. Jadi dia suspensi. Kalau koloid, jadi di antara suspensi dan berarti dia memiliki sifat antara suspensi maupun larutan. Artinya ada zat yang terlarut, tapi juga ada zat yang mengendap. Nah, nanti kalian amati. Cara mengisinya nanti jangan lupa dikasih tabel ini dilengkapi dengan keterangan yang bisa kamu
kira-kira pakai metode apa? Nah, karena kita waktu pertemuan kita juga terpotong sama libur puasa, maka di sini Bunda tambahkan satu tabel lagi yaitu mengenai asam dan basa. Nah, asam dan basa di sini sudah ada indikatornya. Kemudian siapkan untuk lakmus merah sama lakmus hijau. Hijau Biru. lah. Apa hijau? Biru. Hijau ya? Hijau dan Biru dong. Oke, lakmus merah sama lakmus biru ini kita gunakan untuk ini semoga lakmusnya masih bisa ya karena ini ternyata di bagian deteksi ternyata lakmus birunya sudah jadi merah. Jadi ini ada kontaminasi dari zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Saya nanti sudah coba carikan. Nah, indikator untuk asam basa kita bisa menggunakan kertas lakmus. Kita juga bisa menggunakan indikator alami. Jadi kamu di rumah sebenarnya juga bisa menggunakan indikator alami. Kalau indikator ini dengan menggunakan kertas lakmus ini, kata kuncinya nanti adalah pada perubahan warna di kertas lakmus. Jika dia bersifat asam, maka semua warna di lakmus akan menjadi merah. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru juga menjadi merah. Dia bersifat asam. pH-nya kurang dari 7. Ya. Kalau semua zat kita kok diminum sih? Sekarang boleh kembali ke kelas dengan catatan meja yang ditemani bersih. Tidak ada yang